Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puji Astuti, mahasiswi IPM UC Online. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai analisis tujuan keuangan. Ada 3 langkah menetapkan tujuan keuangan. 1. Membuka usaha toko furniture. 2. Membeli mobil transportasi pengiriman barang. 3. Membeli lahan pertanian. Tujuan perencanaan dibuat dengan pasti dan akurat karena tujuan keuangan yang baik dibuat dan diterapkan secara baik. Langkah untuk mencapai tujuan keuangan dibuat dengan sedetail mungkin dan ditentukan jangka waktu yang jelas dengan mengelompokkan dan memprioritaskan sesuai kebutuhan agar mudah dalam menjalankan dan mencapai tujuan. Contohnya sebagai berikut. Deskripsi tujuan. 1. Modal usaha, yaitu dengan untuk membuka usaha toko furniture. Jumlah 30 juta rupiah. Jangka waktu ditentukan kurang lebih dari 1 tahun. Keterangan untuk mencapai harus berinvestasi sebesar 2.500.000 rupiah per bulan hingga terkumpul sesuai target jumlah uang yang diinginkan. Nomor 2, membeli transportasi untuk pengiriman barang. Jumlah 50 juta rupiah. Jangka waktu yang ditentukan 1-3 tahun ke depan. Keterangan untuk mencapai berinvestasi sebesar 1.390.000 rupiah dikalikan 36 bulan. 3. Membeli sawah lahan pertanian. Jumlah 100 juta rupiah. Jangka waktu yang ditentukan lebih dari 3-5 tahun ke depan. Keterangan untuk mencapai harus berinvestasi sebesar 1.667.000 rupiah dikali 60 bulan. Manfaat tujuan keuangan. 1. Menentukan financial goal agar keuangan tercatat dengan baik. Perencanaan keuangan lebih tertata, memfokuskan tujuan serta perencanaan yang matang akan mudah untuk dicapai. 2. Ketika keinginan atau target sudah ditentukan dan disusun dengan matang akan membuat lebih semangat dalam bekerja. Ketika dapat segera memulai investasi, maka dapat memiliki waktu yang cukup untuk tabungan dapat bertumbuh. 3. Dapat mengontrol keinginan impulsif ketika sudah memiliki tujuan keuangan yang tepat. Berapa uang yang harus diinvestasikan dan berapa uang yang digunakan untuk kebutuhan lain. Sebelum menjalankan investasi yang benar dan tepat, harus dilakukan analisis tujuan keuangan. 1. Melakukan data kuesioner untuk mengetahui profil risiko dan tipe investor yang memiliki toleransi terhadap risiko yang tidak terlalu tinggi, di mana mengharap return di atas suku bunga deposit dengan fluktuasi nilai pasar yang moderat. 2. Bagaimana cara memilih tempat yang tepat untuk berinvestasi. 3. Stock screen, yaitu economic mode, industri leader, fundamental, kualitatif dan kuantitatif, margin of safety lebih dari 30%. Analisis laporan keuangan agar tahu kinerja perusahaan fundamental yang bagus, mengetahui kondisi sebuah perusahaan bagian luar dan bagian dalam, dan kita tahu saham apa yang akan dibeli. Memahami kegiatan perusahaan. Perusahaan itu sedang apa? Memahami kinerja perusahaan. Bagaimana performa dari perusahaannya, mendapat keuntungan atau tidak ketika kita melakukan investasi.
profitable atau tidak dalam perusahaan tersebut. Membantu kita memilih emiten terbaik pada perusahaan komparabel, contohnya BBCA dan BBRI. Kita melihat dari laporan keuangannya. Laporan keuangan, income statement mengenai laba rugi. Fungsinya untuk mengetahui kondisi perusahaan. Balance sheet atau neraca saldo berfungsi untuk mengamati aset. Dan cash flow statement atau laporan arus kas yang berfungsi untuk mengetahui arus kas operasional, arus kas investasi, arus kas pendanaan, dan perubahan kas. Ketika membeli saham, lalu disimpan pada waktu melihat harga naik lebih baik langsung dijual karena tidak tahu kemudian hari harga tetap naik atau akan menurun. Jadi nilai dari perkembangan saham masih cukup aman untuk konsisten investasi, terutama investasi di BBCA dan BBRI. Semakin naik nilai dividen, semakin baik nilai investasinya. Terima kasih, demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.